Halo teman-teman, semuanya balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Sebelum masuk ke video, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan lebih merefleksikan diri, melihat perjalanan saya di tahun lalu, dan membuat resolusi 2022 ini gimana. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing teman-teman kepada teman-teman semua bahwa investasi yang belakangan ini saya lakukan adalah investasi di, benar sekali, di saham bursa Amerika. Bagi teman-teman subscriber setia di mana di tahun 2021 kemarin subscriber saya sudah mencapai 8.000 orang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya hingga saat ini ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2021 lalu, tepatnya di bulan Oktober teman-teman, saya memulai untuk melakukan investasi di saham Amerika. Nah, seperti apa perkembangannya? Kita sama-sama terlebih dahulu melihat portofolio saya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah muncul ya di samping ya teman-teman ya. Di mana di sini ya? Ini adalah tampilan pertama aplikasi GoTrade saya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu perkembangan portofolio saya di antara semua 10 saham saya investasi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di mana sekarang posisinya yang merah lebih banyak teman-teman. Ini apakah awal tahun yang buruk? Oh tidak teman-teman, kita tetap positif ya teman-teman ya. Jangan ada pikiran seperti itu. Buang. Oke, kita lanjut teman-teman. Di mana posisi sekarang adalah ada 4 yang hijau, 6 yang merah ya. Sedikit lagi semuanya akan menjadi hijau, dan yakinlah itu teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu, kita melihat dulu ya teman-teman ya, dari yang biasa orang bilang lebih senang dengar kabar baik atau kabar buruk dulu ya teman-teman ya. Kalau kabar baik jadi lebih sumringah ya teman-teman. Oke, kabar buruknya adalah saya melakukan sedikit kesalahan investasi ya teman-teman, karena tiada gading yang tak retak, yaitu ketika saya melakukan investasi pada Robinhood. Teman-teman bisa lihat ya, saham ini masih dalam keadaan downtrend selama 1 tahun belakangan ini. Harapan saya mau nangkap pisau jatuh nih, rupanya ketancap gitu teman-teman. Ini terus turun teman-teman ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap melakukan DCA ya teman-teman, dan kita lihat perkembangannya apakah akan membalik atau makin turun. Nah, jadi di sini teman-teman juga menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman semua. Yung, apabila kita masuk ke saham yang downtrend gimana Yung? Nah, inilah hasilnya. Otomatis investasi kita akan turun ya teman-teman ya. Ini sekarang turunnya berapa persen punya saya? 28,68%, sekitaran 33,74% ya. Di sini ya tulisnya teman-teman ya. Minusnya $28 ya, tapi saya tetap fokus untuk investasi. Cukup sekian dulu kabar buruknya, jangan terlalu panjang, nanti di awal tahun ini malahan kita negatif teman-teman, jadi nggak semangat. Oke, kita langsung masuk ke kabar plusnya teman-teman ya, yaitu adalah saham Apple yang sekarang sudah plus 12% ya teman-teman ya. Plus 12% ini, dan teman-teman lihat ya teman-teman ya, di grafik 1 tahun saham Apple ini, apabila kita melakukan investasi di saham Apple di awal tahun seperti ini ya teman-teman, dan kita ngejualnya, jangan dijual dulu deh, dan kita tetap hold, kita tetap tahan sampai akhir tahun ini, maka aset kita bertumbuh 29,91% atau 30%. Kita bulatin ke atas bulan teman-teman. Boleh ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan teman-teman, apabila teman-teman melakukan investasi pada saham Apple di 1 tahun seperti di awal tahun seperti ini, dan apabila kejadian lagi di akhir tahun kemudian dan plus 30%, teman-teman asetnya sudah bertumbuh 30% teman-teman, seperti saham Apple ini. Dan bayangkan apabila teman-teman melakukan yang namanya DCA yang seperti saya lakukan, dan teman-teman juga lakukan. Oke teman-teman, ini kabar baiknya. Apakah sekian dulu video kali ini? Oh tidak teman-teman. Jadi setelah melihat dari portofolio saya, masih banyak saham-saham yang lain ya teman-teman ya. Menurut saya untuk investasi di saham Amerika, waktu yang dimulai dari Oktober, November, Desember, 3 bulan itu waktu yang sangat-sangat pendek. Jadi masih belum bisa melihat hasilnya secara maksimal. Dan apabila teman-teman lihat seperti saham Apple di 5 tahun ini sudah memberikan 500% kenaikan pada aset. Ini teman-teman, kalau investasi 1 juta dikalikan 5 aja udah jadi 5 juta teman-teman ya, seperti itu. Bayangkan kalau teman-teman rutin investasi terus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah mengakhiri dari video kita kali ini? Oh tidak, belum teman-teman, karena saya belum selesai ngomong dan saya belum selesai curhat. Harapan saya teman-teman masih tetap stay sama saya teman-teman ya, dan gak bosen teman-teman. Boleh di post dulu, boleh jalan-jalan dulu dan kembali lagi. Nah, jadi teman-teman ada yang nanya, Yung kenapa sih kemarin investasi ini, sekarang investasi ini? Banyak banget sih Yung investasinya. Nah, jadi kenapa saya memulai di investasi di saham Amerika? Salah satunya, pertama itu request dari teman-teman juga, Yung tolong dong
Ini ada nih aplikasi GoTrade yang sudah bisa investasi di saham Amerika. Tolong di review dong, saya reviewkan. Dan saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena pribadi saya tuh maunya gak mau menaruh telur, semua telur-telur, ya ibarat kata Om Warren Buffett itu, ke keranjang yang sama. Jadi kita membagikan investasi kita. Dana kita berapa? Bagikan sini mungkin 20%, sini 30%, sini 20%, sini 10%, sini 5%, itu bebas teman-teman. Karena yang namanya investasi itu fleksibel. Sesuaikan dengan karakter teman-teman masing-masing. Ya, ini ya saya jawab lagi pertanyaan dari salah satu teman-teman kita ya, Yong ya. Yong, lu jawabnya netral banget Yong, man. Bukan begitu. Tapi kalau misalnya kita cocoknya di mana, kita enaknya di mana, investasilah di situ yang lebih gede ya teman-teman ya, dan yang lebih yakin loh profitnya lebih gede, asetnya mampu berkembang maksimal, seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya teman-teman ya, saya sudah membahas aplikasi GoTrade ini. Teman-teman boleh cek di video yang mana yang agak lalu ya teman-teman ya. Itu pertama kali saya investasi di aplikasi GoTrade. Jujur ya teman-teman, ketika diminta untuk nge-review aplikasi ini, saya mundur ketika selesai nge-review aplikasi ini. Kenapa? Waktu itu saya investasinya kan nggak gede ya teman-teman ya, dan withdrawal fee-nya itu $12. Bayangin teman-teman, saya investasi $10, withdrawal fee $12. Saya rugi $20, benar kan? Nah, kemudian saya telusuri lebih dalam, saya lihat perkembangan GoTrade, dan GoTrade berjanji katanya akan menghilangkan withdrawal fee semaksimal mungkin, menurunkan, dan kalau bisa nggak ada withdrawal fee. Lu bohong kali ya. Dan rupanya mereka menepati janjinya selama perjalanan 2021 ini teman-teman. Dari awalnya yang withdrawal fee-nya $12 ya teman-teman ya. Kemudian ada teman-teman yang lagi ngajak lagi, "Yuk, tolong dong nge-review lagi dong GoTrade-nya karena withdrawal fee-nya udah turun ya teman-teman ya." Ketika saya nge-review lagi, withdrawal fee-nya sudah sisa $4. Wow, kalau $4 itu sudah mampu saya toleransi. Ketika itu juga saya mulai melakukan investasi ya teman-teman ya. Dan di tahun baru ini kabar gembiranya lagi buat teman-teman dan buat saya juga, withdrawal fee-nya sisa $2 saja teman-teman. Hanya $2 saya. Ini berarti GoTrade melakukan komitmen yang mengatakan akan meminimalkan seminimal mungkin withdrawal fee ya teman-teman. Karena transaksi kita saja sudah nggak ada fee ya. Ya udah nggak ada. Withdrawalnya juga nggak ada fee. Wah, itu udah enak sekali teman-teman ya. Jadi kita investasi dengan tenang ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, atas dasar itulah Oktober 2021 saya memulai investasi saham Amerika di bursa GoTrade ini. Beberapa porsi awalnya saya investnya sangat kecil. Kenapa? Karena beli saham Amerika di bursa di GoTrade ini ya teman-teman ya, itu cukup $1 saja ya. Jadi kenapa enggak ya? Dan deposit minimalnya cuma $10. Deposit $10 saya sudah bisa beli 10 saham. Seperti yang ada di aplikasi saya ini ya teman-teman, lihat sendiri kan. Saya ada 10 saham. Awalnya saya cuma $1 saja teman-teman ya. Kemudian saya lihat, saya mengambilkan sedikit porsi dari investasi tempat lain saya memasukkannya ke GoTrade ini. Jadi misalnya saya investnya $200, saya masukin masing-masing $20 karena di situ enaknya teman-teman ya, sudah bisa beli $1 saja dan minimum deposit cukup $10 saja. Seperti itu teman-teman. Dan harapan saya di tahun 2022 ini teman-teman, resolusi saya. Nah, resolusi saya adalah semoga di tahun 2020 ini saya tetap tentunya bisa sharing seputar investasi dengan gaya saya sendiri yang bagi beberapa teman-teman cukup membantu ya teman-teman ya, lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, dan beberapa teman-teman juga merasa gak enak gak apa-apa karena saya nggak bisa memaksa semua orang untuk nonton saya ya. Pasti kan ada yang bosan juga walaupun muka saya ya sudah faktor Korea. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Dan kemudian untuk resolusi 2022 ini saya nggak muluk-muluk teman-teman. Harapan saya investasi yang saya lakukan di seluruh instrumen, salah satunya di aplikasi GoTrade ini, di saham Amerika ini, mampu tumbuh 30%. Ya, lebih tinggi dari inflasi nggak? Nggak ketinggian apa tuh kerendahan itu Nah gini teman-teman, saya kalau mindset investasi saya lihat dari contohnya di saham Apple, 1 tahun itu dia mampu memberikan 30% perkembangan aset kita kalau kita melakukan investasi. Hanya di awal tahun nggak ngapa-ngapain, dan di akhir tahun kemarin di pas 31 Desember atau 30 Desember kemarin kita melakukan penjualan, itu aset kita sudah tumbuh 30%. Jadi menurut saya angka ini saya dapat merupakan angka yang cukup masuk akal, nggak ketinggian. Dan bagi teman-teman yang ngerasa kerendahan,
Ya saya sangat sulit bilang, mungkin teman-teman mempunyai investasi yang instrumennya bisa memberikan 500% dalam 1 tahun, 2000% dalam 1 bulan, tapi buntut-buntutnya muncul lagi berita investasi bodong, ya, dana nasabah dilarikan, total dana yang lari sudah bermiliar, bertriliunan. Kenapa kita mengejar istilahnya return yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang sangat pendek? Karena hal itu merupakan hal mustahil, kecuali teman-teman punya 7 Dragon Ball. Teman-teman, jadi harapan saya ya kita sama-sama memperbaiki mindset bahwa untuk return yang seperti demikian rupa itu sudah bau-bau penipuan ya teman-teman ya. Kenapa saya mematoknya 30%? Mungkin sebagian dari teman-teman menganggapnya wah kerendahan, tapi karena saya berlandaskan dengan salah satu saham tadi ya teman-teman di Apple tadi 30%, jadi menurut saya angka ini cukup relevan, cukup bisa diambil, cukup masuk akal ya teman-teman ya. Dari semua instrumen investasi saya, salah satunya di aplikasi GoTrade ini ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai resolusi 2022 seperti apa, boleh saja drop komen di bawah, kita sharing bareng resolusi kita seperti apa, terutama di perihal investasi ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mau join bareng saya untuk melakukan investasi dan sama-sama kita menuju 2022 invest rutin di saham di bursa Amerika ya teman-teman ya, silakan download aplikasi GoTrade-nya di link di deskripsi. Teman-teman sudah bisa cek ya, bisa diklik langsung download saja, ataupun download di aplikasi Play Store, App Store, dan store lainnya. Dan jangan lupa masukin invite tokennya 694989 teman-teman. Benar nggak sih? Kalau maaf kalau salah, ada kan di atas kan ya. Tapi paling simple tinggal klik link di bawah aja deh teman-teman ya. Download dan teman-teman akan mendapatkan $2 ya. Kalau nggak salah masih $2. Kalau nggak salah masih $2. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Karena dengan dapatnya cashback itu, referral itu, ya bonus itu, teman-teman sudah bisa langsung beli. Karena ingat teman-teman, beli saham di perusahaan Amerika nggak semahal dulu lagi. $1 udah bisa teman-teman ya. Ini nggak masuk akal misalnya teman-teman. Ya yung mahalan ya $1 ya teman-teman ya. Benar teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request apapun itu juga, drop saja komen di bawah ini ya. Saya akan membuatnya kalau bisa ya teman-teman ya. Harapan saya bisa menjawab semuanya. Kalau mohon maaf bagi teman-teman yang komen jangan terlalu cepat, karena belakangan ini banyak sekali komen yang dikira spam oleh YouTube. Saya belum sempat balas. Oh gimana ini saya balasnya? Dengar duluan komennya ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar. 1 kali 24 jam mungkin saya akan balas. Ya, harusnya nggak selama itu juga sih ya. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, dadah.